Hai semua, berjumpa lagi dengan saya di Matematika Jitu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permutasi di kelas 12. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang permutasi. Di sini ada bentuk umum dari permutasi, itu adalah n permutasi n sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai ke 3 kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Jadi permutasi itu adalah unsur yang tidak boleh berulang, atau dengan kata lain permutasi itu adalah memperhatikan urutan, ya. Permutasi memperhatikan urutan. Jadi langsung saja kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Bagian A itu menentukan nilai dari 5 permutasi 5. Jadi bentuk pengerjaan dari permutasi ini sama seperti bentuk notasi faktorial, ya. 5 permutasi 5 itu sama itu dengan 5 faktorial. Jadi 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kita dapat nilainya adalah 120. Udah, ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang bagian B. Kita misalkan untuk 6 permutasi 6. 6 permutasi 6 itu sama artinya dengan 6 faktorial. Jadi 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 faktorial itu nilainya adalah 720. Paham, ya? Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, supaya lebih memahami apa itu maksud dari permutasi. Di sini ada contoh nomor 2. Berapa banyak kata atau berapa banyak cara yang dapat dibentuk dari kata notasi. Jadi dari kata notasi, di sini kita tentukan dulu unsurnya. Unsur yang terbentuk dari kata notasi ini adalah NOTASI, berarti N-nya adalah 6. Unsurnya adalah 6. Jadi kita lihat pada kata notasi di sini tidak ada unsur yang sama atau tidak ada unsur yang berulang. Nah, jadi karena N-nya 6, maka kita masukkan ke dalam nilai permutasi 6 permutasi dengan 6. 6 permutasi 6 sama itu dengan 6 faktorial. Jadi 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka 720 cara. Jadi ada sebanyak 720 cara yang dapat dibentuk dari kata notasi. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada permutasi unsur yang berbeda. Jadi kalau dikatakan unsur berbeda adalah n permutasi r sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Jadi n yang di sini adalah itu yang disebut dengan unsur, ya. Kemudian r yang di sini itu yang disebut dengan urutan. Jadi urutan dari unsur. Jadi langsung saja, supaya memahami apa maksud dari permutasi unsur yang berbeda. Di sini saya sediakan contohnya untuk bagian A. Misalnya kita menghitung nilai dari 3 permutasi 2. Jadi 3 permutasi 2, 3 ini adalah n. Ya, 3 yang di sini adalah n, maka 3 faktorial per, untuk n-nya tadi adalah 3 dikurang, dan untuk r yang di sini adalah 2. 2 faktorial. Jadi 3 faktorial per 3 dikurang 2 adalah 1, maka 1
faktorial. 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Maka kita peroleh nilainya adalah 6. Oke, untuk yang bagian B, 5 permutasi 3. Jadi langsung saja 5 itu adalah n-nya atau unsurnya. Jadi 5 faktorial per 5 dikurang, untuk R-nya adalah 3 faktorial. Jadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial. Jadi langsung saja 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Jadi yang sama bisa kita matikan. Maka 5 dikali 4 20 dikali 3 adalah 60. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Selanjutnya kita lihat soal yang bagian C supaya lebih memahami. Berapa banyak bilangan terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menentukan nilai permutasi di sini, yang pertama sekali kita lihat unsur yang diketahui. Unsur yang diketahui di sini adalah sebanyak 5. Jadi n-nya sama dengan 5. Kemudian yang akan disusun dari 3 angka. Jadi inilah urutannya 3 angka, maka R-nya adalah 3. Jadi langsung kita ambil nilai permutasi, maka 5 permutasi dari 3. 5 permutasi 3 artinya adalah n-nya adalah 5, jadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Oke, sampai sini bisa ya. Selanjutnya 5 faktorial per 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial. Jadi 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dengan 2 faktorial bisa kita coret. Maka 5 dikali 4 dikali 3 adalah sebanyak 60 cara yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya di sini adalah permutasi unsur yang sama. Tadi sudah kita bahas tentang permutasi unsur yang berbeda. Jadi di permutasi unsur sama adalah n permutasi K1, K2, K3 sampai ke Kn sama dengan n faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial sampai ke Kn faktorial. Nah, supaya langsung memahami apa maksud dari permutasi unsur yang sama, langsung saja kita lihat contoh yang pertama adalah tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata irian, malam, dan katak. Jadi untuk yang bagian A, ya, untuk bagian A adalah kata irian. Oke. Jadi unsur yang sama di sini adalah memiliki huruf yang sama atau angka-angka yang sama. Jadi langsung saja n-nya adalah banyak unsur. Banyak unsur dari kata irian adalah 5. Kemudian unsur yang sama adalah i. I di sini sebanyak 2. Jadi langsung saja kita masukkan dia ke dalam bentuk permutasi, yaitu 5 permutasi dari 2. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial.
Jadi 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dengan 2 faktorial kita coret, maka ada sebanyak 60 cara. Jadi 60 cara yang dapat dibentuk dari kata irian. Selanjutnya di sini ada kata malam. Jadi dari kata malam kita tentukan unsurnya adalah N sebanyak 5. Kemudian unsur yang sama itu adalah huruf M. M adalah 2 dan huruf A. A adalah 2. Jadi kita masukkan dia ke dalam bentuk notasi permutasi ya. Jadi 5 permutasi dari di sini ada ya 2 faktorial 2 faktorial. Jadi masukkan saja langsung 5 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Jadi di sini karena unsurnya ada sama, ada sebanyak 2 ya. Jadi 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 2 faktorial ini bisa kita coret. Kemudian 2 faktorial itu adalah nilainya 2, jadi 4 kita bagi dengan 2, di sini tinggal 2. Jadi 5 dikali 2 adalah 10, dikali 3 adalah 30. Jadi sebanyak 30 cara yang dapat dibentuk dari kata malam. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada katak. Ya, jadi kita menentukan banyak kata yang dapat disusun. Jadi sama saja seperti contoh soal A dan B. Kita tentukan nilai N-nya atau nilai unsurnya. Banyak unsur dari kata katak adalah 5. Kemudian unsur yang sama adalah huruf K. K itu adalah sebanyak 2. Dan huruf A sebanyak 2. Jadi hampir sama. Kita langsung masukkan ke dalam bentuk notasi permutasi. Bentuk permutasi yaitu 5 permutasi unsur yang sama adalah 2. Jadi 2 faktorial 2 faktorial. Iya, jadi hasilnya sama seperti bagian B. Jadi langsung saja 5 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Maka untuk 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Jadi 2 faktorial di sini bisa kita coret dan 4 di sini bisa kita bagi dengan 2, maka tinggal sisanya 2. Jadi 5 dikali 2 dikali 3 adalah 30 cara. 30 cara lah yang dapat dibentuk dari kata katak. Oke, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.